Selamat pagi anak-anak didik ibu sekalian. Pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Namun sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita, terlebih dahulu kita beribadah. Silakan yang bertugas untuk memimpin ibadah seperti biasanya, silakan maju ke depan. Ya, kita akan masuki materi kita saat pagi hari ini, yaitu pernikahan dalam perspektif Kristiani. Pernikahan dalam perspektif Kristiani. Kenapa kita harus belajar pernikahan padahal kita masih SMA? Mungkin pertanyaan itu terlintas di benak para anak-anak ibu sekalian. Ya, kenapa kita mempelajari ini? Supaya anak-anak ibu semua mengerti tentang konsep pernikahan itu seperti apa. Ya, dasar pernikahan Kristen itu ada dalam Kejadian 2 ayat 24. Kejadian 2 ayat 24. Katakan di sana, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Bagaimana luar biasanya Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan itu berbeda dengan ciptaan yang lain. Kalau ciptaan yang lain itu Tuhan menciptakan mereka hanya dengan berfirman. Kalau anak-anak ibu lihat lagi dari Kejadian 1, berfirmanlah Allah. Berbeda dengan ketika Tuhan Allah menciptakan Adam dan Hawa. Allah menciptakan ciptaan yang lain itu tanpa bahan, kecuali dengan manusia, yaitu Adam dan Hawa. Pakai bahan, apa itu anak-anak ibu? Dari debu tanah. Bagaimana Tuhan Allah sendiri langsung membentuk manusia itu dengan tangannya sendiri. Dibentuk Adam dari debu dan tanah. Dihembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Itulah proses penciptaan Adam pertama sekali yang sungguh luar biasa. Dan juga Hawa. Ketika Adam tertidur, Tuhan mengambil satu dari tulang rusuk Adam itu lalu menciptakan Hawa. Nah, begitu istimewanya Adam dan Hawa sehingga mereka juga menjadi pasangan suami istri yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi pernikahan itu ditetapkan oleh Allah. Nah, dalam pernikahan Kristen, pernikahan dalam perspektif Kristen itu harus ada persiapan. Apa-apa saja yang harus dipersiapkan ketika seseorang atau sepasang laki-laki dan perempuan sudah mengambil komitmen untuk menikah. Apa-apa saja yang perlu dipersiapkan. Nah, yang pertama, anak-anak ibu bisa lihat di bukunya, hal-hal yang perlu dipahami dalam persiapan pernikahan. Yaitu yang pertama, pentingnya suatu pemahaman yang benar tentang pernikahan Kristen. Pentingnya suatu pemahaman yang benar tentang pernikahan Kristen. Apa sebenarnya pernikahan itu? Kenapa kita harus menikah? Apa tujuan kita menikah? Nah, seperti itu. Yang kedua, apa yang perlu dipahami dalam persiapan pernikahan? Yang kedua, perlunya persiapan yang memadai. Tidak buru-buru, harus ada pemikiran. Kenapa saya menikah? Untuk apa saya menikah? Apa-apa saja yang saya hadapi nanti, apa-apa saja yang akan saya persiapkan ketika saya menikah, itu sama, baik laki-laki maupun perempuan. Harus ada persiapan yang memadai. Hati dan pikiran ada di dalam. Jadi tidak ada kata, ya udah orang lain menikah, saya juga menikah, atau usia saya sudah cukup untuk menikah. Bukan seperti itu. Harus ada persiapan yang memadai. Yang berikutnya, secara teknis, persiapan pernikahan Kristen dapat dibagi menjadi dua. Persiapan jangka panjang dan persiapan jangka pendek. Ada juga persiapan seperti itu. Seperti apa itu persiapan jangka panjang? Yaitu
pemberian pemahaman sekaligus bekal tentang pernikahan yang seperti apa yang akan kamu jalani. Ini biasa kalau dalam di gereja ini disebut katekisasi pernikahan. Ada juga yang mengatakan bimbingan konseling pranikah. Jadi sebelum mereka menikah, baik laki-laki maupun perempuan akan dibina oleh hamba Tuhan di gereja yang mereka akan diberkati. Mereka akan dibina tentang bagaimana pernikahan itu, seperti apa pernikahan yang akan dijalani. Apakah pernikahan keluarga Kristen itu pernikahan yang selalu bahagia tanpa masalah? Nah, yang berikutnya ada persiapan jangka pendek. Seperti apa persiapan jangka pendek ini? Seperti bagaimana nanti resepsi pernikahannya, atau adat-adat yang akan dilakukan seperti apa dia. Nah, itu dia persiapan pernikahan yang perlu anak-anak ibu ketahui. Lalu yang berikutnya ada hakikat pernikahan Kristen. Apa itu hakikat pernikahan Kristen? Hakikat pernikahan Kristen itu, baik laki-laki maupun perempuan harus memahami bahwa pernikahan adalah suatu persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan karena mereka saling mencintai. Ada kata saling mencintai. Berarti laki-laki dan perempuan yang mau menikah itu harus saling mencintai. Sudah jarang ditemukan sekarang memang mereka menikah karena dijodoh-jodohkan, apalagi dengan perkembangan teknologi yang sudah sangat pesat sekarang ini, dari Facebook, dari Twitter, dari internet, Instagram, bisa berkenalan. Nah, jadi tidak ada lagi seperti masa-masa yang dulu, laki-laki dan perempuannya tidak saling kenal. Mereka dijodohkan. Sekarang itu sudah sangat jarang. Hakikat pernikahan Kristen yaitu suatu persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan karena mereka saling mencintai. Cinta kasih seperti apa yang harus dimiliki oleh laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Cinta kasih Yesus Kristus. Kasih agape, kasih yang tidak menuntut balas. Banyak pernikahan Kristen jatuh salah menikah. Maksud saya, kenapa salah menikah? Karena kasihnya salah. Kasihnya adalah kasih yang erotisme. Cinta kasih yang didasari oleh hawa nafsu. Tadinya mereka iseng-iseng saja. Karena cinta kasihnya, cinta kasih hawa nafsu. Cinta kasih erotisme. Maka sering terjadi, ini identik dengan hamil di luar nikah. Maka menikah. Berarti dia bukan sebuah persekutuan yang sudah memahami dan sudah membentuk, sudah memiliki konsep akan membentuk sebuah keluarga yang bahagia. Mereka tidak memiliki komitmen itu, mereka hanya ajak coba-coba. Jadi hakikat pernikahan Kristen itu harus betul-betul dipahami oleh sepasang kekasih, baik itu laki-laki maupun perempuan, seperti apa pernikahan yang akan mereka jalani. Nah, yang berikutnya, silakan terus lihat di bukunya, anak ibu sekalian, tujuan dan dasar pernikahan Kristen. Kenapa seseorang itu menikah? Apa tujuannya? Banyak orang menikah supaya punya keturunan. Itu pemahaman yang salah. Kalau semata-mata tujuan menikah hanya untuk mendapatkan keturunan, maka pernikahan yang akan dijalani bisa saja menjadi kekecewaan yang akan ditemui. Nah, kita lihat apa tujuan dan dasar pernikahan Kristen. Yang pertama, suatu pernikahan merupakan aturan yang ditetapkan oleh Allah. Itu tadi dari Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Suatu pernikahan merupakan aturan yang ditetapkan oleh Allah. Maksudnya di sini bukan berarti kalau seorang laki-laki sudah menikah, maka dia akan meninggalkan tanggung jawabnya, karena dia sudah meninggalkan ayahnya dan ibunya. Bukan seperti itu. Maksudnya di situ, ketika seorang laki-laki akan menikah, maka dia memiliki tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan
jawabkan keluarganya, istrinya, dan anak-anaknya. Dan juga akan tetap memperhatikan orang tua. Nah, yang kedua, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus menjadi dasar dari kehidupan pernikahan. Tadi Ibu sudah katakan, cinta kasihnya jangan salah. Jangan kasih yang erotisme. Harus betul-betul cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Kasih yang seperti apa? Kasih agape, kasih yang tidak menuntut balasan. Itulah yang menjadi dasar kehidupan pernikahan Kristen. Yang berikutnya, apa tujuan dan dasar pernikahan Kristen? Untuk saling membahagiakan dan mencapai kesejahteraan hidup. Orang menikah tahu ingin bahagia, ingin mencapai kesejahteraan hidup. Nah, harus ada tujuan ini. Yang berikutnya, tujuan dan dasar pernikahan Kristen. Dalam pernikahan Kristen, nikah itu dipandang sebagai suatu peraturan yang monogami. Hanya sekali saja menikah dalam kehidupan orang Kristen. Berarti dalam pernikahan Kristen tidak ada kata perceraian. Nah, itu dia. Yang berikutnya kita akan lihat pentingnya komunikasi dalam pernikahan. Pentingnya komunikasi dalam pernikahan. Komunikasi yang seperti apa? Apa itu komunikasi? Nah, ada beberapa aspek pendukung dalam pernikahan Kristen. Yang pertama, hubungan suami istri dinomorsatukan di atas segalanya. Hubungan suami istri dinomorsatukan di atas segalanya. Kalau seseorang sudah menikah, ya pasangannya harus dinomorsatukan. Bukan berarti yang lain nomor dua. Tetap prioritas utama adalah keluarga. Nah, dan yang berikutnya adalah hal-hal yang menyangkut masalah keluarga perlu dibicarakan bersama. Perlu dibicarakan bersama. Berarti ada komunikasi, ada masalah dibicarakan baik-baik. Bukan berarti diam-diaman. Setiap ada hal-hal yang perlu dibicarakan baik-baik di dalam keluarga itu. Yang berikutnya, cinta kasih melebihi sekedar perasaan. Apa maksudnya cinta kasih melebihi sekedar perasaan? Perasaan itu bisa saja berubah-ubah. Nah, cinta kasih itu yang tetap cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang berikutnya, komunikasi yang seperti apa, aspek-aspek komunikasi seperti apa yang perlu dijalani. Seharusnya kedua belah pihak minimal setiap hari saling mengucapkan kata-kata yang baik, memuji pasangannya. Nah, kalau misalnya suami istri itu ada masakan, aduh masakannya enak sekali, selamat pagi Pak, selamat pagi Mas, selamat pagi sayang. Seperti itu perlu dibina dalam sebuah keluarga. Saling memuji, waduh ganteng sekali pasanganku, cantik sekali pasanganku, seperti itu. Nah, sabar ya, nanti ada masanya Anda akan mempraktekkannya langsung. Sekarang dibayangkan saja dulu. Nah, yang terakhir mengenai pernikahan ini, pernikahan menuju pada realisasi gereja keluarga. Ada persamaan antara gereja dan keluarga. Ada persamaan antara gereja dan keluarga. Apa itu? Baik gereja maupun keluarga merupakan suatu institusi atau lembaga yang bertumbuh. Nah, yang kedua, baik keluarga maupun gereja sama-sama memiliki tugas dan panggilan yang sama, yaitu untuk bersaksi, bersekutu, dan melayani. Itulah persamaan antara gereja. Kenapa dikatakan ada persamaan antara keluarga dan gereja? Ada saling melayani, bersekutu, bersaksi. Keluarga Kristen harus menjadi kesaksian yang hidup, harus menjadi contoh bagi masyarakat di sekitarnya. Nah, inilah yang perlu anak-anak ibu sekalian pahami mengenai pernikahan dalam perspektif Kristiani, supaya anak-anak ibu semua tidak salah atau memiliki konsep yang benar tentang pernikahan. Ya, inilah akhir materi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silahkan yang bertugas untuk menutup, silahkan maju ke depan. Shalom.